Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kakak akan memberikan materi pembelajaran mengenai sejarah kebudayaan Islam. Mari belajar dengan kakak ya. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama ya adik-adik. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, tetap semangat dalam belajar SKI pada pagi hari ini. Rangkuman pembelajaran pada bab SKI tentang Sunan Giri, yakni ada 3 macam nih: biografi, peran, serta sikap positif dari Sunan Giri. Kemudian adik-adik sekalian, kita masuk pembahasan pertama ya, yakni mengenai biografi Sunan Giri atau biasa kita kenal dengan Raden Paku. Sunan Giri atau Raden Paku memiliki ayah yang bernama Syekh Maulana Ishak, dan ayah dari Syekh Maulana Ishak adalah Syekh Jumadil Kubro. Sunan Giri juga memiliki ibu, di mana ibunya Sunan Giri tersebut merupakan putri dari Blambangan, yakni bernama Dewi Sekar Dadu. Ayah dari Dewi Sekar Dadu adalah Bahtara Wirabumi. Nah, pada masa kecilnya beliau diasuh oleh Nyi Ageng Pinati dan diberi nama Jaka Samudra. Awalnya bagaimana? Ini ceritanya. Jadi pada zaman dahulu mertuanya itu diajak oleh Syekh Maulana Ishak untuk masuk Islam. Tetapi ayahnya itu tidak mau, mertuanya itu tidak mau. Jadi beliau diusir. Dan kemudian pada saat ibunya Sunan Giri sudah melahirkan, beliau meninggal, dan pada saat itu terdapat wabah yang menyerang kerajaan Majapahit. Ayahnya itu beranggapan bahwa wabah tersebut dikarenakan karena lahirnya Sunan Giri. Jadi Sunan Giri itu dibuang di Laut Jawa dan tersangkut di salah satu kapal, di mana kapal tersebut merupakan milik Nyi Ageng Pinati, yakni ibu angkatnya sekarang. Jadi asal-usulnya jelas ya anak-anak, karena terdapat wabah yang seperti itu. Kemudian Sunan Giri dibuang ke samudra dan ditemukan oleh Nyi Ageng Pinati. Maka dari itu asal-usul dari Jaka Samudra atau nama lain dari Sunan Giri karena dibuang di dalam peti yang ada di samudra gitu ya anak-anak. Paham kan sampai sekarang? Oke adik-adik sekalian, lanjut ya. Pada usia 7 tahun Sunan Giri atau Jaka Samudra itu dititipkan di sebuah pesantren yang bernama Pesantren Ampel Denta. Pesantren tersebut merupakan pesantren Sunan Ampel di Surabaya. Di situ Sunan Giri atau Jaka Samudra belajar banyak mengenai banyak ilmu, yakni ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, tasawuf, dan ahli sunnah wal jamaah. Sunan Giri terkenal cerdas sekali. Karena kecerdasannya beliau dijuluki Maulana Ainul Yakin. Setelah berkali-kali mengenyam pendidikan di pesantren, Sunan Giri atau Raden Paku atau biasa dikenal dengan Jaka Samudra berangkat ke Tanah Suci. Beliau berangkat ke Tanah Suci untuk apa ya? Raden
Sunan Giri atau Raden Paku berangkat ke Tanah Suci untuk memperdalam ilmunya. Kemudian sebelum berangkat ke Tanah Suci, Raden Paku itu pergi ke ayahnya, yakni atau mengunjungi ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq ya tadi ayahnya, dan beliau ditemani oleh Magdum Ibrahim. Magdum Ibrahim ini merupakan putra dari Sunan Ampel. Pada saat itu di kediaman ayahnya, Raden Paku atau Sunan Giri diberikan amanah oleh ayahnya untuk berdakwah saja di Gresik, dan beliau memberikan amanah untuk berdakwah di tempat di mana tanah yang dia berdakwah sama persis dengan tanah yang didakwahi oleh ayahnya sendiri. yakni tanahnya mereka berdua itu harus sama, tempat lokasinya tanahnya itu harus sama, dan beliau menyuruh 2 orang abdi untuk mendampingi Raden Paku, yakni Syekh Koja dan Syekh Gresik. Kemudian sampai sini paham ya anak-anak? Raden Paku atau biasa dijuluki dengan Sunan Giri atau Jaka Samudra bertemu dengan Mas Murtasyah. Mas Murtasyah ini merupakan anak dari atau putri dari Sunan Ampel. Mereka bertemu dan menikah, dan alhamdulillah mereka dikaruniai seorang anak yang sangat lucu dan bernama Zainal Abidin. Oke anak-anak, kemudian Sunan Giri atau Raden Paku melanjutkan dakwahnya dengan cara berdagang. Beliau berdagang, merintis dagangannya, melanjutkan usaha dari Nyi Ageng Pinati, yakni ibu angkat dari Sunan Giri. Kemudian seiring berjalannya waktu, dalam waktu 4 hari beliau bermunajat ingin sekali mendirikan pondok pesantren, dan akhirnya alhamdulillah beliau bisa mendirikan pondok pesantren di daerah gunung yang bernama Giri Kedaton. Kemudian anak-anakku sekalian, singkat ceritanya Sunan Giri meninggal pada abad ke-16. Setelah Sunan Giri meninggal, kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Zainal Abidin. Merupakan suatu keberkahan pada saat pemerintahannya dipimpin oleh Zainal Abidin atau Sunan Dalem atau biasa dikenal dengan nama Giri II, yakni pada masa itu mencapai kejayaan. Kemudian anak-anak, pembangunan Gapura Makam Sunan Giri itu pada tahun 1505 Masehi. Oke anak-anakku, itu adalah biografi dari Sunan Giri ya. Sekarang kita beranjak ke poin yang kedua, yakni peran dari Sunan Giri. Sunan Giri merupakan pemimpin dan penguasa wilayah Giri. Yang kedua, Sunan Giri berhasil membangun pesantren yang tadi bernama Pesantren Giri ya. Yang ketiga, pendidikan terbuka bagi masyarakat umum. Kemudian anak-anakku sekalian, sikap positif Sunan Giri sendiri perlu kita pahami supaya kita dapat meniru sikap positif dari Sunan Giri ya anak-anak. Yang pertama, sikap positif dari Sunan Giri yakni cerdas, tekun, dan ulet. Yang kedua, Sunan Giri merupakan seorang yang bisa toleran dan bijak. Ketiga, pemimpin yang mengayomi. Keempat, seniman yang kreatif. Dan kelima, memanfaatkan seni sebagai media dakwah.
Oke, adik-adik sekalian, itu merupakan biografi peran serta sikap positif dari Sunan Giri ya. Terima kasih atas pembelajaran pada pagi hari ini. Semangat selalu, jaga kesehatan kalian dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.